semuanya, kembali lagi sama aku Anindya Janitra Wibowo di podcast NGJ, Ngobrol Bareng JJ. Nah, seneng banget nih bisa ketemu kalian lagi di episode kali ini. Kali ini kita bakalan ngobrolin tentang salah satu hal yang hampir semua remaja rasakan, tapi jarang banget dibicarain secara mendalam, yaitu tentang tekanan hidup para remaja di zaman sekarang. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Lida, guru BK SMA Negeri 1 Boja, yang sehari-hari mendampingi siswa dalam menghadapi masalah akademik, pertemanan, dan tekanan mental. Selamat pagi, Bu Wida. Gimana nih, Bu, kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, karena sudah ada Bu Wida nih, teman-teman. Langsung aja nggak sih kita tanya-tanya terkait tentang tekanan mental pada remaja. Nah, Bu, sekarang ini kan remaja itu sering banget nih ngerasa kayak stres, terus habis itu dikit-dikit tuh ngeluh, terus kayak aduh kok gini sih gitu. Terus tantangan terbesar apa menurut Ibu yang bikin para remaja itu seringkali stres gitu, Bu? Kebanyakan kalau yang saya hadapi ya, yang kami hadapi kalau di sekolah itu mereka sebenarnya tantangan nggak terlalu banyak, tapi hanya terlalu overthinking. Jadi berpikir berlebihan tentang sesuatu yang memang belum terjadi dan nggak tahu itu akan terjadi apa tidak. Tapi mereka tuh udah mikir duluan, jadi apa-apa itu dipikir berat, apa-apa dipikir serius, tapi malah yang deket-deket kayak pelajaran kayak apa itu bukan terlalu serius, tapi untuk yang ke depan itu malah mereka mikirnya kok sampai ya jadi karena overthinking itu tadi sih, jadi kebanyakan mikir mungkin karena terlalu sering scrolling juga ya. Kalau reels itu kan sifatnya kan pendek-pendek, nah itu kan ngefek juga ke saraf otaknya, jadi mereka terbiasa untuk melihat sesuatu itu yang pendek-pendek, jadi berpikirnya pun mereka juga nggak berpikir panjang, Tidak secara keseluruhan gitu. Jadi melihat segala sesuatu, mau itu masalah mau apapun itu pengennya segera teratasi, tapi mereka lupa dengan prosesnya, bahwa segala sesuatu itu butuh proses supaya terjadi dengan baik. Nah, kecenderungan berpikir secara pendek ini nih, Bu, itu tuh remaja tuh apakah lebih terbuka atau dia kayak merasa dengan pikirannya dia yang pendek itu kayak nggak deh menutup diri gitu, Bu? Ada yang kemudian anak jadi terbuka, tapi ada juga yang malah jadi lebih tertutup. Karena itu kembali lagi ke kepribadian masing-masing. Kalau anak-anak yang mereka ekstrovert, bisa mereka lebih terbuka dengan sosial media seperti itu. Tapi juga kadang terbukanya bukan dengan orang tua maupun dengan kami, orang tua di sekolah. Tapi kadang anak-anak buat reels, buat apa gitu kan, mereka lebih bisa gitu. Tapi untuk anak-anak yang introvert, lebih akan memendam. Nah itu yang kita PR besar sebenarnya, karena kalau anak-anak introvert itu kan kita susah untuk masuk. Nah bagaimana untuk masuk ke mereka itu yang kita kadang-kadang harus nyari jalan. Kenapa akhirnya malah kelihatan kok nggak selesai, padahal kita mencari celah supaya kita masuk ke mereka, supaya mereka itu nggak merasa tersakiti, nggak merasa bahwa mereka itu digurui atau apa, hanya untuk membuka mereka saja supaya mau gitu. Kalau anak introvert kan susah ya, beda sama anak ekstrovert kan, nggak harus mereka itu ayo curhat gitu, mereka udah curhat aja sendiri, udah ngalir gitu aja gitu ya, Bu. Berarti kan media sosial ini tuh sangat amat terikat gitu ya, Bu, sama remaja sekarang ya, Bu. Nah, itu tuh ngaruh nggak sih, Bu, kayak ke kepercayaan diri dia dalam jangka panjangnya ke depannya gitu? Akan sangat-sangat berpengaruh sebenarnya, tapi juga tidak bisa dipukul rata. Karena memang ada beberapa anak yang mungkin dengan sosial media itu dia semuanya dia kayak kehidupannya dia itu oke lah, kiblat saya di sini gitu. Jadi apa yang ada di sosial media mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dia harus lihat yang ada di medsos. Tapi kan ada juga anak-anak yang oke lah, saya punya medsos, tapi saya nggak terlalu butuh itu. Ada juga anak-anak yang masih seperti itu. Tapi untuk anak-anak yang memang kiblatnya memang mereka lihat apapun di medsos, itu jangka panjangnya memang akan sangat-sangat berpengaruh pada kehidupan mereka. Soal contohnya aja kayak sekarang yang berusaha kayak berpakaian, terus di sekolah pakai make up gitu kan, itu rata-rata mereka juga belajar dari sosial media, berangkat ke sekolah full make up kayak mau kondangan gitu. Nah akhirnya jadi kebiasaan untuk membiasakan mereka kembali nggak pakai make up gitu. Bu ini kan lagi ngetren, iya balik lagi. Jadi kita memang harus pelan-pelan, kita nggak bisa menyalahkan sosial media juga, karena banyak hal positif memang kita dapat dari sosial media. Tapi ya kita harus pintar-pintar nyaringnya itu tadi, supaya yang baik kita ambil, yang jeleknya ya kita pisahkan. Nah, dalam penanganan ini gitu ya, Bu ya, peran orang tua dan guru tuh gimana sih, Bu, di era media sosial ini? Kalau
Kalau kami ya berbicara mewakili bapak ibu guru yang ada di sekolah, kalau peran orang tua dan guru itu kita sebagai guidance lah ya, hanya bisa mendamping. Dan orang tua di rumah itu memang punya kewenangan yang lebih banyak daripada kami yang ada di sekolah. Karena kalau di sekolah kan kita anak-anak belajar pasti sudah sedikit teratasi dengan bapak ibu guru mapel yang berbeda-beda. Tapi kalau di rumah mereka dengan orang tua, dan masalahnya kadang orang tua itu ada yang nggak ngerti juga, taunya anaknya pegang HP, dia lagi apa? Lagi belajar, padahal hanya scroll saja. Orang tua nggak ngecek. Ada yang seperti itu karena ada yang tipe orang tua percaya penuh dengan anaknya, sementara anaknya memanfaatkan kepercayaan orang tua. Jadi orang tua sekarang itu harus melek teknologi. Jadi mau anaknya sebesar apapun itu tetap anak, dan kita sebagai orang tua itu belajar tanpa akhir kalau jadi orang tua. Jadi anaknya itu tetap, anaknya bisa apa, orang tua harus bisa itu juga. Jadi jangan sampai kita dibodohi oleh anak karena hanya anak bilang kita belajar kok Bu tugasnya lewat HP, padahal enggak bisa semua. Berarti sama-sama ngimbangin gitu ya Bu ya. Jadi orang tua dan guru di sekolah itu harus bersinergi sebenarnya. Nggak bisa kita guru saja atau orang tua saja, karena anak kan 24 jam itu kita terbagi di rumah dan di sekolah. Kalau dari Ibu sendiri nih, lebih dominan mana sih Bu? Lingkungan sekolah kah atau lingkungan di rumah gitu tentang remaja ini Bu? Kesehatan mentalnya dia, tekanannya gitu. Tekanannya. Kalau pengalaman ya, kalau menurut pengalaman di sekolah, untuk anak-anak yang biasanya sudah masalah dengan sesuatu gitu yang dalam tanda kutip di BKI itu biasanya sudah ada bibit masalahnya di rumah. Nah di rumah itu apakah di rumahnya belum tentu juga bisa jadi di rumah itu bibit masalahnya dengan lingkungan rumah atau mungkin dengan intern anggota rumahnya. Tapi kemudian saat di sekolah jadi dia merasa jadi dirinya kan. Dikeluarkan lah itu dia. Jadi kadang ada anak yang di rumahnya dia ya saja, setelah di sekolah jadi benar-benar yang wow. Tapi ada anak yang di rumahnya banyak orang, di sekolah malah kesulitan. Ada juga yang lain. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau mau dipilih di rumah atau di sekolah, kita ya 50-50 lah. Karena kita saling melengkapi. Karena tidak bisa misalnya itu diambil hanya dari satu sisi. Karena misalnya kalau ada masalah, anak ini kenapa, kita harus runtut ke belakang. Karena pasti misal anak bolos, itu kan pasti ada alasannya kenapa dia bolos. Anak terlambat, kan dia terlambat. Mungkin di rumah dia bantu orang tua. Mungkin juga nggak ada kendaraan. Atau memang anaknya bangun kesiangan. Jadi kan masalahnya bisa jadi di rumah, bisa di jalan, bisa karena anaknya sendiri juga. Jadi semuanya itu saling terkait. Nggak bisa kita putuskan untuk satu atau dua. Saling berkaitan gitu ya Bu. Iya. Nah biasanya kan kita tuh kayak butuh kalimat motivasi gitu ya Bu. Tapi orang tua juga kadang tuh nggak memperhatikan tata bahasanya. Kadang kan kayak memberikan motivasi, tapi kata-katanya itu kayak dengan membandingkan kita sama orang lain gitu kan, kayak kita kayak aduh ya bener sih memotivasi, cuman kan kadang kita kayak ngerasa gimana gitu. Iya. Nah gimana sih Bu cara orang tua juga, maksudnya dia memotivasi tapi kata-katanya tuh enggak yang bikin kita kayak jadi lebih rendah gitu ya Bu ya. Kalau itu jadi baliknya ya, karena gini, anak itu kayak yang pernah di hadis Sahih itu kan ada, didiklah anakmu sesuai zamannya kan. Jadi orang tua itu kan didikannya zaman dulu ya. Iya. Jadi orang tua dari zaman dulu, orang tuanya dulu pendidik beliaunya seperti itu. Nah, anaknya sekarang secara di alam bawah sadarnya kan dia didik anaknya juga kayak gitu. Nah, padahal anak-anak yang gen apa itu kan bisa begini ya. Nah, orang tua, makanya kita jadi orang tua itu proses harus belajar terus. Hanya kadang masalahnya nggak kadang seringnya permasalahan itu tadi, orang tua kalau dibilangin, kalau anaknya mau Bu, Pak jangan gitu, anaknya dibilang durhaka. Malah jadi orang tua gitu kan. Nah, padahal kalau di dalam ilmu parenting kan kita nggak bolehin seperti itu. Mau anak itu dibandingkan dengan adiknya saja kan jangan, karena proses kelahirannya saja berbeda. Membandingkan dengan orang tua apalagi itu kan beda. Nah, ibu itu kan, misalnya ibumu itu kan hasil dari perpaduan ayah dan ibunya ibu. Nah, tapi kalau anakmu itu kan perpaduan hasil kamu dan suamimu, itu kan jelas dengan gen yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, itu pasti akan sangat-sangat berbeda. Nah, untuk membentuk orang tua yang kayak gitu, itu kita memang apa ya, harus ngumpulkan lagi tuh orang tua. Nah, masalahnya mengumpulkan orang tua itu lebih susah dari mengumpulkan anak. Kalau anak itu bisa kita bilang,
Iya. Tapi kalau orang tua itu kan merasa satu waktu nggak bisa karena mereka kerja, tuntutan ekonomi juga tinggi. Yang kedua kalau dibilangin, mau aku saja yang dulu dididik waktu aku seperti itu, aku bisa. Masa anakku cuma tak gitu kan nggak mau. Nah, itu yang sebenarnya sudah mematahkan semangat anak. Nah, cuman kadang-kadang ya mohon maaf, itu kan keluar dengan sendirinya tanpa kita sadari karena kita adalah hasil dari produk didikan zaman dulu. Kayak udah terbiasa gitu ya Bu ya. Udah biasa seperti itu jadi ya oke lah, ya udah langsung ya. Nah, hanya memang kadang-kadang kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah belajar gardi, kita sudah belajar itu, kita mau butuh kayak tapi nanti keluarnya tuh memang akan berbeda. Susah ya Bu ya. Iya, karena udah kebiasaan ya, udah kebiasaannya seperti itu. Ya bagaimana lagi, tapi ya harus jadi orang tua itu memang lebih susah. Belajarnya seumur hidup ya. Seumur hidup sepanjang hayat kalau jadi orang tua itu nggak bisa. Nggak kayak kita aja di sekolah ya, anak-anak ngadepi setiap tahun itu kan berganti. Itu saja treatmentnya beda, nggak bisa satu anak itu. Makanya satu angkatan itu disamakan dengan angkatan atasnya, itu benar-benar berbeda. Terus di satu angkatan anak-anak yang sayang dengan anak sosial itu treatmentnya juga berbeda. Jadi memang benar-benar tidak bisa dibedakan. Jadi diferensiasinya harus berjalan. Ya, itu kan. Nah, indahnya dunia nanti di situ. Nah, untuk anaknya sendiri nih Bu, gimana caranya dia tuh dengan motivasinya kan itu kan tadi Ibu menjelaskannya kalau itu tuh orang tua tuh tanpa sadar karena keterbiasaan gitu kan. Nah, supaya anak tuh juga paham gitu maksudnya orang tua tanpa dia tuh ngerasa kayak kok ibuku kok marah-marah terus, kok banding-bandingin aku terus gitu. Gimana cara dia agar terbuka dengan oh iya ibu tuh gini tuh biar aku tuh gini loh gitu. Nah, itu harus dipupuk dari awal. Jadi harus membuat komitmen dulu dari awal. Jadi komitmen antara anak dan orang tua. Orang tua harus merendah, anak juga jangan meninggi. Jadi ibaratnya kayak di hukum fisika kita sama, Iya. frekuensi yang kita samakan nih. Kita sama-sama membuat kesepakatan. Jadi kalau anak komplain, selama itu benar orang tua ya jangan marah. Terus orang tua juga harus membuat kesepakatan nih sama anak bahwa nggak selamanya orang tua itu benar. Anak itu juga kadang mereka juga lebih dewasa daripada orang tua karena mereka hidup di zamannya. Kita yang sebagai orang tua itu juga harus kadang-kadang belajar dari anak-anak. Jadi jangan merasa bahwa kita sudah tua superior, anak-anak juga jangan merasa bahwa mereka masih muda terus oh apapun yang dikatakan oleh yang lebih tua diiyakan saja. Tapi yaitu di depan kita harus membuat kesepakatan dulu. Masalahnya adalah kebanyakan orang tua dan anak mau nggak membuat kesepakatan itu. Komunikasinya. Nah, komunikasinya itu. Iya. Kadang keterbatasannya mungkin bisa, keterbatasannya adalah waktu. Orang tuanya sibuk kerja, anaknya pengen curhat sama ibunya nggak bisa. Walaupun sebenarnya mereka dekat. Akhirnya kan malah nggak terbangun komunikasi. Jadi hanya lewat nanti mungkin lewat telepon atau WA itu kan berbeda. Kan feelingnya tetap berbeda kan dengan kehadiran gitu. Tapi ya itu tadi kesepakatan di awal dan kedekatan emosional itu memang harus dibangun dari sejak masih kecil. Jadi benar-benar harus yang tua jangan merasa benar, yang kecil juga harus mau menerima kalau memang diberikan arahan, diberi peringatan. Kuncinya berarti cuma komunikasi ya Bu. Komunikasi. Iya. Tapi kan kadang kayak ini ya Bu, ada nih keluarga yang kayak harmonis, tapi ada juga orang tua yang kayak aduh sibuk kerja ya udah yang penting dikasih uang atau apa gitu kan anak juga nggak gimana ya belajar mengontrol juga komunikasinya juga tetap beda ya. Beda banget. Dan banyak memang yang seperti itu. Nah sekarang kan juga di zamannya teknologi ya Bu, media sosial tuh bener-bener yang kencang banget gitu ya Bu. Nah cara buat remaja kan sering banget stres terus tertekan gitu. Itu tuh lebih sering dia tuh apakah gimana ya penyampaiannya dia terhadap dirinya sendiri itu dengan cara ngikutin tren buat dia bisa diterima di lingkungan dia atau malah kayak dia berusaha untuk jadi diri dia sendiri gitu, jadi unik di tengah-tengah yang lainnya gitu. Iya. Kalau kebanyakan sih ngikut tren, kebanyakan ngikut arus. Tapi ada 1-2 anak itu yang tetap bisa ngelawan arus, tapi jarang ditemukan. Tapi di setiap angkatan itu pasti ada. Cuman kebanyakan ya itu ngikut tren lah, cari aman, ya ada di zona nyaman gitu lah. Yang penting teman kesini saya kesini lah, kesana kita kesana. Dan kebanyakan memang kalau untuk melampiaskan ya, untuk mengungkapkan perasaan mereka itu lebih suka lewat sosmed juga memang. Jadi buat reel, curhat,
bikin story gitu. Jadi kadang-kadang kalau sekarang kita masuk ke kelas itu kan kita sering bahasnya juga itu, kalau mau curhat itu jangan ada di story WA atau kamu buat WA atau apa. Misalnya di story WA kamu nyindir seseorang, sementara orang itu nomornya kamu blokir. Memang dia tahu kalau kamu nyindir kan enggak gitu. Dan itu akan nambah overthinking. Pikiran kita kan jadi pikirannya lebih negatif aja mikir ke orang. Jadi padahal kan orang itu belum tentu seburuk itu gitu. Ya, anak-anak itu kan kayak sekarang ya, ada jerawat satu aja itu masya Allah, udah pusing kan mereka. Jerawatnya nggak ngapa-ngapain, berarti kan badanmu mungkin lagi butuh perhatian. Di usia SMA, usia kuliah itu kan hormonnya laki naik jatuhnya. Nah, sampai aja, tapi itu nggak bisa kan, karena di sosial media itu kan tuntutannya tinggi ya. Jadi cantik itu harus gini, ganteng itu harus yang begini, pakaiannya harus yang seperti ini. Nah, mungkin untuk anak yang dari keluarga mampu ya oke lah. Tapi kalau yang keluarga menengah ke bawah itu kan kasihan juga. Nah, yang bersyukur itu yang bisa berdiri jadi diri sendiri, bisa muncul di antara kerumunan yang sama dia itu berbeda, jarang tapi. Nah, gini Bu, kan yang anak berdiri sendiri itu ya, yang menjadi unik di antara yang lain. Itu kan dia pasti kemungkinan besar ada berpikiran kayak goyah dikit gitu lah ya Bu. Gimana guru BK itu tuh bisa mendorong atau biar tetap anaknya itu tuh lebih eksplor, terus habis itu nggak merasa gagal gitu dalam mencari jati diri dia sendiri gitu. Kalau kita biasanya di sekolah gitu kan kita ada konseling ya, di konseling. Kalau anak-anak yang seperti itu biasanya akan kelihatan di kelas. Dan mereka biasanya kayak kita juga beda, itu cukup pendamping. Kita lebih pendampingnya kalau itu kita konseling dulu, kalau bisa. Nah, supaya konselingnya nggak kelihatan bahwa itu konseling. Kan yang suka ada di dan dua nanti, kita buat dia senang. Kalau dulu mungkin bilang kamu bawa konseling mentalnya nggak apa. Nah, yang sekarang itu kalau masuk BK itu dia udah punya hubungan. Kita kan ngobrol gimana, kita kan ngomongnya jauh. Kita begitu dia mau kuliah, ya kita hadir. Begitu dia mau kuliah, kita hadir. Jadi enggak yang 7 kali 24 jam, tapi setiap kali dia ada sesuatu, ya kita berusaha untuk saking dia. Sampai tanya aja, kamu nggak berani datang ke BK, nggak berani ini ya, siapa aja atau ya. Jadi dari BK itu kerjanya 7 kali 24 jam. Apalagi saat ini, kita anak kan bisa belajarnya juga dengan WA, kan email, gitu. Sekarang juga lanjut loh kayak gitu. Aja. Tapi ya anak-anak seperti itu memang anak-anak spesial yang nanti kalau setelah lulus biasanya jadi percaya dirinya akan lebih baik. Dengan memupuk itu memang agak susah, tapi bukan tidak mungkin. Dari burnout Bu, apakah burnout sendiri itu tuh mempengaruhi pilihan karir untuk kedepannya lagi? Atau kayak tadi juga deh berjalan ini aja gimana sebisanya gitu? Kalau di anak-anak saya itu nggak ada, tapi beberapa anak sosok juga iya. Jadi itu tadi namanya itu udah di sekolah ada anak saya namanya sosok ya. Itu secara tidak langsung pola pikir itu juga berbeda. Jadi untuk anak-anak yang di anak saya itu mungkin mereka terpola ya, jadi terpola untuk oke lah saya harus begini. Masalah nanti lulus itu jadi apa enggak, mereka masih tetap begitu. Tapi kalau di anak-anak sosok itu fleksibel mereka. Jadi beberapa mungkin, tapi banyak yang oke lah nggak apa-apa mau gini ya nah. Jadi mereka lebih setelah keluar malah struggle life-nya agak buat anak-anak yang positif karena memang jadi lebih fleksibel mereka. Aku ngikutin apa aja lah, apa aja oke. Apakah ada contoh latihan sederhana yang bisa remaja sekarang ini lakuin untuk biar bisa dia tuh mengelola emosi dia gitu, menjaga apa namanya tekanan dalam diri dia gitu? Kalau kegiatan itu sebenarnya banyak, tapi kadang nggak terbiasa. Kalau anak-anak sekarang itu kadang di kelas itu di saya misalnya saya kita tidak misalnya gitu, tapi kadang anak-anak kita latihan deh. Bukan apa-apa, itu kan butuh kesabaran masukkannya. Jadi walaupun sepele dari anjing robek itu kan butuh ketelitian. Nah itu ada yang anak yang teliti itu ada yang rapi banget. Tapi anak yang beradu itu masukkan benang saja itu nggak bisa bisa. Ada yang pasang kancing ke bayi, ada yang jahitnya ke bayi.
itu juga kayak kalau zaman teman di angkatan kami orang milenial kita suka ngerjain BTS. Oh iya. Nah, itu menguras otak itu. Kesabaran juga iya gitu Iya, ya, Bu. kesabaran iya, menguras otak iya, pengetahuannya juga iya. Anak-anak sekarang kan kalau disuruh kerjakan itu mereka bosan kan, karena harus berdiam lama, mikirin, nggak dapat apa-apa, nggak ganti-ganti gitu kan. Nah, itu melatih kesabaran dan melatih konsentrasi. Cuman ya agak susah. Tapi makanya butuh, karena memang tuntutan dunia sekarang harus serba Iya. cepat, jadi ya kita menyesuaikan saja. Oke, terus gimana sih Bu cara remaja itu bisa bangun support system buat diri dia sendiri gitu Bu? Jadi kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang akan mendukung apa yang kamu sedang lakukan. Jadi kita lihat kalau kamu ada di tempat orang-orang jualan minyak, kamu ikut wangi. Kalau kamu ke tempat sampah, kamu juga ikut bau sampah. Jadi kalau memang kamu ingin berkembang dengan baik, kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang baik juga. Jadi energi positif itu akan masuk dengan sendirinya. Jangan bergabung dengan orang-orang yang suka berpikiran bahwa nggak bisa, tapi harus bersama dengan orang-orang yang selalu ngomong, jangan gitu, kita pasti bisa kok, harus gitu. Karena secara nggak langsung alam bawah sadar kita itu akan memberikan semangat, dan itu pasti bisa. Jadi lingkungannya Bu, kayak kita sering-sering, nggak sering-sering sih, paling enggak kayak ikut organisasi gitu juga ya Bu ya. Selama jadi mahasiswa tuh jangan cuma kubu-kubu aja ya. Jadi harus sering tuh gabung-gabung. Ngobrol sama Kati gitu, relasi juga ya Bu ya. Iya. Sering ke perpus, jadi sering-sering baca biografi orang-orang hebat. Orang-orang hebat itu bukan mereka dengan tiba-tiba diciptakan jadi hebat, enggak. Karena mereka sudah melalui jatuh bangun. Jadi mereka sudah terbukti lah. Gini Bu, kan biasanya tuh anak-anak tuh ada yang sering banget journaling gitu ya Bu, suka gitu Bu, apa-apa ditulis, ada yang aku ngerasain ini nih hari ini gitu. Terus misal kayak habis diputusin pacar, nangisnya nggak berhenti gitu ya Bu ya. Sama Nah, ya. iya. Terus habis itu tuh apakah sangat amat berpengaruh Bu buat menjaga kesehatan mental mereka, hal-hal kecil gitu Bu. Karena sebenarnya kesehatan mental itu berawal dari yang kecil-kecil. Dari kecil-kecil, kecil nggak diatasi, kan lama-lama numpuk. Nah, jadinya aku gini aja nggak apa-apa, besok gini lagi. Nah, sekarang cuma chat pacar, cuma di-read, nggak dibalas. Uring-uringan. Nah, itu sudah mentalnya sudah mulai kena tuh sebenarnya. Karena anaknya juga kemarin saya nemuin angkatan tahun berapa itu. Nangis ketika itu cuman perkaranya juga sepele kan. Waktu dia nangis datang itu kita sudah bingung kan, dikirain dia kasus apa gitu, langsung kita tutup, kita konseling sendiri. Ternyata penyebabnya cuma sepele, dia nggak diajak teman dekatnya jajan ke kantin. Hanya sesimpel itu buat kita ya. Iya. Simpel itu. Jadi temannya itu ngajak orang lain ke kantin. Nah pas dia duduk, temannya itu lewat, dia nggak diajak. Nangislah dia karena merasa dia terpinggirkan, Dikucilkan. tersakiti. Hanya seperti itu. Ya, itu dari hal-hal kecil sebenarnya. Dan dia pupuk sendiri. Jadi ya anak-anak introvert kan ya kayak gitu. Susah kita untuk membangun ayah itu nggak apa-apa. Kalau kamu memang nggak diajak, kan kamu bisa menawarkan diri. Aku ikut gitu. Nah, nggak ada inisiatif itu, diem. Habis itu nangis, masya Allah. Ya kita yang awalnya bingung kan mau apa, panik, terakhir ketawa juga, cuman kayak gitu ya Allah. Padahal bisa kayak, kamu sama yang lain, aku juga bisa sama yang lain gitu. Apa enggak? Atau enggak? Kan dia kan tahu udah di mana. Wah sama lah. Ngapain gitu? Itu kan juga ini ya Bu, sulit berbicara gitu ya Bu. Nah caranya biar dia tuh gampang lebih terbuka gitu gimana ya Bu? Proses kalau itu susah. Balik lagi ke diri sendiri ya Bu. Balik lagi ke dia itu mau apa enggak? Kan kadang ada orang yang nggak mau. Dia cuma saya sudah nyaman seperti ini. Saya seperti ini enak kok. Kenapa saya harus berubah? Jadi itu merubahnya juga nggak cuma merubah dia, karena biasanya yang seperti itu kadang masalahnya ada di rumah.
Karena di rumah ada yang kadang sering orang tuanya bentak-bentak, dia mau ngomong apapun orang tua, iyalah kamu tuh anak kecil tahu apa sih, karena dia seperti itu. Jadi dia nggak terbiasa mengungkapkan perasaan dia. Akhirnya di sekolah juga sama kayak gitu. Paling kalau saya ngomong juga gak bakal diterima, Kayak terbungkam gitu ya. Jadi ya kayak kembali ke depan tadi, dia merasa bahwa itu tuh kebiasaan, bukan sesuatu yang memang harus diubah. Kasihan sebenarnya, tapi ya suatu saat pasti akan meledak. Nah, meledaknya kita tidak tahu kapan. Susah. Tinggal menunggu waktu saja. Cuman waktunya itu kapan kita nggak tahu. Mungkin saat dia udah menikah atau mungkin saat dia udah punya anak itu bisa baru meledak. Akhirnya kalau anaknya jadi galak sama anak atau gimana, karena dia merasa bahwa ini saya tidak pernah didengarkan, sekarang kamu harus mendengarkan saya, kan jadi otoriter. Ya, kayak zamannya terulang lagi gitu Iya, ya. kan memang ada yang terhutang di hidupnya dia. Kayak dulu aku nggak bebas, berarti ya kamu jangan bebas lah gitu. Iya. Oke, makasih banyak ya Ibu Wida atas insight dan waktunya yang sudah diluangkan nih buat kita. Habis itu obrolan kita hari ini seru banget gak sih guys? Kayak tentang tekanan dalam diri remaja dan gimana sih kita bisa membangkitkan semangat diri kita juga dan melatih emosi kita gitu ya. Oke, terima kasih nih buat teman-teman semuanya yang udah setia nonton NBJ Ngobrol bareng JJ. Sampai di sini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.